Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita mau coba bedah satu tantangan yang sering banget muncul waktu perusahaan lagi transformasi ke model operasi produk, yaitu soal gesekan sama departemen lain. Nah, fokus kita hari ini spesifik banget ke bab 40 dari buku Transform-nya Marty Cagan dan kawan-kawan SVPG. Bab ini khusus ngebahas keberatan atau friksi dari tim Customer Success, atau CS ya kita sebutnya. Sumber kita ya bab itu tadi. Tujuannya, biar kita sama-sama paham akar masalahnya apa sih antara produk dan CS, terus gimana model produk ini coba bantu ngatasinnya. Oke, kita bongkar langsung ya. Bab 40 ini kan menyoroti keluhan yang mungkin udah sering Anda dengar juga. Tim CS merasa, kita ini tiap hari berhadapan langsung sama pelanggan yang kesulitan. Di garis depan lah pokoknya. Tapi kok kayaknya tim produk nggak peduli ya sama masukan kita? Gitu kan kira-kira. Anda pernah dengar atau mungkin ngalamin sendiri yang kayak gini? Oh, sering banget itu. Keluhan klasik lah bisa dibilang. Tapi yang menarik ya, kalau kita baca di bab 40 itu, seringkali masalahnya bukan karena tim produknya beneran cuek atau nggak peduli sih. Salah satu akar masalahnya tuh, tim produk itu kan posisinya kayak corong informasi. Mereka tuh kebanjiran input dari mana-mana. Pelanggan langsung, tim sales, marketing, operasional, dari pimpinan ya tentu dari CS juga, banyak banget. Wah, jadi kayak kewalahan gitu ya, saking banyaknya yang masuk. Betul sekali. Coba bayangin aja Anda lagi di tengah konser musik yang kenceng banget, terus ada yang bisikin info penting. Susah kan nangkepnya? Nah, selain soal volume info, tantangan lainnya itu memilah. Mana nih sinyal penting, mana yang cuma noise atau gangguan aja. Belum lagi mereka harus nimbang-nimbang prioritas, yang kadang saling tabrakan. Dan ingat juga, manajer produk di model ini tuh tanggung jawabnya double. Dia harus mastiin solusi itu valuable buat pelanggan, tapi juga viable buat bisnis perusahaan. Jadi, penyeimbangannya tuh rumit gitu. Dan gesekan ini mungkin makin kerasa pas lagi masa transformasi ya. Kan model produk ini mendorong cara kerja baru yang lebih kolaboratif. Beda sama model lama yang mungkin lebih silo-silo gitu. Nah, itu dia. Pas banget. Ekspektasi soal komunikasi, soal kolaborasi kan jadi berubah. Jadi titik-titik gesekan yang mungkin dulu nggak terlalu kelihatan, sekarang jadi lebih, menonjol. Model lama mungkin alurnya lebih kaku, hierarkis, kalau ada apa-apa eskalasi ke atas. Sementara model produk ini maunya interaksi lebih langsung, lebih proaktif antar tim. Oke. Makin menarik nih. Terus, gimana caranya tim CS biar bisa nembus keramaian informasi tadi? Biar masukan mereka yang penting banget itu, yang dari lapangan langsung, bisa didengar dan jadi prioritas tim produk. Nah, buku ini, khususnya bab 40 dan prinsip umumnya, ngasih beberapa strategi. Pertama, penting banget bangun jalur komunikasi yang efektif. Dan kuncinya, langsung ke manajer produk yang relevan. Jangan terlalu banyak perantara, nanti infonya bisa bias atau malah lambat sampainya. Oke, komunikasi langsung. Terus? Kedua, ini krusial banget. Bawa data dan bukti. Jangan cuma cerita atau anekdot aja, tunjukin dampaknya ke pelanggan atau ke bisnis. Harus terukur. Misalnya, jangan cuma bilang, banyak pelanggan susah login. Tapi coba sampaikan, jumlah tiket masalah login naik 25% kuartal ini. Dan ini berdampak ke 15% pengguna aktif kita. Nah, gitu kan beda. Wah, iya juga ya. Jadi lebih kelihatan urgensinya kalau ada angkanya gitu. Bikin masalahnya lebih konkret. Tepat. Data itu bantu banget manajer produk buat paham skala masalahnya. Dan ya akhirnya bantu mereka memprioritaskan. Lalu yang ketiga, bisa juga manfaatin peran Product Marketing Manager atau PMM. Kan PMM ini kerja deket banget sama tim produk soal strategi pasar, pesan produk, peluncuran. Mereka juga punya kepentingan produknya sukses diterima pasar. Jadi PMM ini bisa jadi jembatan yang efektif buat nyalurin feedback CS yang sifatnya strategis. Oke. PMM sebagai jembatan. Masuk akal. Terakhir, bab 40 juga ngasih semacam peringatan ya. Kalau memang terbukti nih, tim produk secara konsisten abai sama masalah serius yang dampaknya jelas, nah ini udah bukan soal komunikasi biasa. Ini bisa jadi udah masuk isu kepemimpinan di tim produk itu. Dan ya, perlu dieskalasi ke level manajemen yang lebih tinggi. Paham. Jadi, ada jalan keluarnya juga kalau memang buntu ya. Nah, buat Anda pendengar nih, apa artinya semua ini?
Mungkin Anda nggak di tim CS atau produk secara langsung, tapi ngerti dinamika internal kayak gini. Tantangan kolaborasi ini itu relevan banget. Apalagi kalau perusahaan Anda lagi proses berubah, adopsi cara kerja baru. Ini kan intinya soal gimana bagian-bagian organisasi belajar kerja bareng dengan cara yang beda, yang lebih efektif. Oke, kalau kita rangkum sedikit ya dari bab 40 transform ini. Gesekan antara CS dan produk pas transformasi, ya wajarlah. Seringnya, karena tim produk itu bebannya banyak banget soal informasi. Kuncinya bukan selalu soal peduli atau nggak peduli, tapi lebih ke gimana ngelola arus masukan dan nentuin prioritas. Gitu kan ya? Betul. Pengelolaan informasinya itu. Solusinya tadi ada di komunikasi yang efektif, pakai data, jalur komunikasinya jelas, manfaatin PMM, dan kalau perlu ya eskalasi. Intinya sih model produk ini memang butuh kolaborasi yang erat. Meskipun ya kadang prosesnya nggak gampang, penuh tantangan. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda di akhir pembahasan kita. Kan model produk ini sangat mendorong empowerment tim ya, pengambilan keputusan itu diusahakan di level bawah. Kalau gitu, gimana caranya tim customer success bisa lebih proaktif lagi? Mungkin nggak cuma jadi pelapor masalah setelah produknya rilis aja, tapi bisa nggak sih mereka ikut nyumbang insight unik dari interaksi pelanggan itu justru selama proses penemuan solusi atau product discovery? Gimana caranya mereka bisa jadi bagian dari solusi? Bukan cuma penanda masalah yang udah kejadian. Ini kayaknya pergeseran mindset yang menarik buat dipikirin lebih lanjut. Wah, pertanyaan bagus tuh buat jadi penutup. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada perspektif baru yang bisa Anda bawa ya.